Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dev Nuryadi kembali menjumpai Anda di Bincang iNews. Dan di Bincang iNews kali ini kita akan berbincang-bincang tentang satu tanaman yang mungkin masih agak asing di kuping kita. Kalau saya sebut namanya sorghum, ada kayak mengenal? Sepertinya banyak yang bingung sorghum itu apa ya. Ini adalah tanaman yang bisa diolah menjadi tepung, dan tentu kalau sudah jadi tepung bisa diolah menjadi begitu banyak varian makanan turunan gitu. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan pemilik dari UMKM sorghum itu sendiri, ya ini Mbak Yanti. Mbak Yanti katanya sudah ada 1000-an petaninya. Tadi saya berpikir masih kelompok kecil loh ini Bu, yang ternyata udah besar ya. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik, mungkin perlu diperkenalkan dulu sorghum itu apa sih? Mungkin kalau bahasa yang lebih tepatnya Mbak Yanti yang bisa menjelaskan. Oke, siap. Jadi sorghum merupakan tanaman serealia, di mana tanaman ini merupakan tanaman yang zero waste. Dari biji, batang, daun hingga akar bisa diolah menjadi sebuah produk turunan yang memiliki nilai harga jual yang lumayan pantas. Tanaman sereal intinya ya, betul, bisa tanaman jadi sereal yang bisa diolah dan bisa dikonsumsi. Oke. Jadi dia kita olah jadi produk-produk turunan. Ada banyak turunannya. Iya. Katanya dulu ini memang makanan yang digunakan oleh orang tua kita zaman dulu, namun belakangan ini terlupakan dan sekarang kembali diperkenalkan oleh Mbak Yanti dan teman-teman. Ternyata nilai ekonominya tinggi ya. Sangat. Itu memang luar biasa. Harga sorghum yang paling tinggi itu pun bisa mencapai di harga 80.000 per kilo. Per kilo 80.000. Ya. Wow. Itu kita cukup menjual untuk membantu para petani cukup dengan harga 30.000 per kilo. Itu yang sudah siap, yang sudah disosok, yang siap dimasak seperti nasi biasa sih. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mbak Yan bagaimana proses penanamannya sampai akhirnya nanti bisa diolah menjadi tepung itu. Jadi kalau nanam sorghum itu seperti tanaman kita nanam jagung, dengan pemeliharaan sama seperti jagung, tidak beda jauh, dengan pemupukan juga sama seperti jagung, dengan lahan yang tidak susah juga, apalagi di lahan kering kita punya yang termasuk Indonesia Timur di Lombok, itu sangat bagus hasilnya. Per hektar itu bisa mencapai 5-6 ton. 5-6 ton. Iya. Itu dengan modal berapa itu? Untuk modal per hektar itu petani hanya bisa mengeluarkan biaya dari awal tanam hingga pasca panen kisaran di 3.500.000 sampai 4 juta. Itu termasuk perawatannya? Iya, sudah masuk perawatan. Si sorghum tidak perlu perawatan yang susah. Ditanam udah, tinggalin aja gitu. Iya. Oke. Itu sih. Jadi ini cocok di Indonesia Timur. Kita termasuk ya. Kita termasuk Indonesia Timur. Terutama di Lombok Utara misalnya kan tanah-tanah yang agak yang kering-kering seperti apalagi itu. Apalagi di Bima. Di Bima. Itu kering banget. Ini katanya makanan ini belakangan sebelum diperkenalkan seperti ini malah dijadikan hanya sebagai makanan ternak ya. Betul. Sebagai pakan ternak, di mana mereka hanya mengkonsumsi beberapa sedikit saja untuk mereka Bagian hanya dari camilan lah untuk para petani yang ada di desa-desa yang ada di Lombok. Padahal ini adalah makanan yang zero Superfood. waste. Semuanya bisa dimakan, batangnya, bijinya, daunnya juga bisa. Bisa dijadikan keripik, daunnya bisa dijadikan dendeng, bahkan pewarna makanan. Oke, ini menarik ini. Ada berapa tadi kalau dari produk kami sudah kembangkan sekitar 20 produk turunan. 20 produk turunan. Dari sorghum, 100% sorghum. Apa saja yang 20? Dari beras, tepung, cookies, gula, dendeng, keripik, pap, terus edible yang sekarang lagi ngetren. Edible itu apa? Edible spoon dan fork dan tableware, di mana sendok dan garpu, mangkok itu bisa dimakan. Iya. Wah, ini cocok sekali dengan program Zero Waste. Betul. Kita sudah ngirim juga di beberapa negara yang ada di luar negeri. Ini tadi saya sempat dengar petaninya bahwa sekarang sudah ribuan. Awalnya dulu kayak gimana sih mulainya? Awalnya petani yang kita dapat di Lombok ini cuma 10. Di awal 2018 kami bersama tim kita mencari nih petani yang mau menanam sorghum
mereka sudah punya ilmu untuk menanam sorghum, tapi untuk mengembangkannya yang belum. Akhirnya lama-kelamaan kami memiliki program namanya korporasi, di mana kami memberikan benih gratis, biaya produksi gratis, dan biaya tenaga kerja gratis. Hasil mereka jual ke kami. Akhirnya sejak itu berjalan hingga di 2021 kami memiliki sekitar 1.000 lebih petani. 1.000 lebih. Iya. Dulu awalnya Mbak Yanti kenal sorghum itu gimana? Kan ini Baru kan selesai kuliah. selesai kuliah? Selesai kuliah. Pertanian ya? Oh iya betul. Nah, akhirnya. Oke, nanti dilanjutkan ya, kita harus Betul. break dulu. Tetaplah Oke, bersama kami siap. di Bincang Anyes. Oke.